Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 ini, saya akan mengomentari 25 staf Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pembangunan proyek BTS 4G, anggarannya sebesar 28 triliun dan baru cair 10 triliun dan terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun, lalu Johnny Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Johnny Plate selaku Menteri Kominfo dibantu sejumlah staf yang jumlahnya ratusan orang. Dari sekian banyak stafnya, ada 25 orang terlibat dalam perbuatan korupsi sebesar 8 triliun tersebut sesuai dengan jabatan atau bidangnya. Semua perbuatan staf tersebut diduga sepengetahuan Johnny Plate sebagai pemasukannya membantu Johnny Plate dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya Johnny Plate dengan stafnya yang terlibat menikmati uang korupsi tersebut saling mengerti dan saling menutupi masalahnya agar tidak diketahui orang lain. Diduga terbongkarnya kasus tersebut, ada yang membocorkannya di antara mereka karena sakit hati yang tidak sesuai hasil yang diperoleh dan berbagai alasannya. Ada karena faktor sakit hati di antara mereka. Pada umumnya membocorkan masalah datangnya dari antara mereka, tahu letak masalahnya dengan cara korupsi yang dilakukan dengan menggunakan cara fiktif, yaitu proyek tidak ada dibangun dan uangnya dikorupsi. Sistem mangkrak di mana proyek belum selesai dibangun sudah dibayar seluruhnya dan sistemnya dan uangnya sebagian dimakan. Baru sistem markup, membeli bahan bangunan dinaikkan harganya, selisihnya dikorupsi. Kalau masyarakat umum kecil mengetahui karena tidak tahu permasalahannya, ditambah caranya tidak tahu. Harapan saya, orang dalam Kementerian Kominfo melaporkan ke pihak yang berwajib setiap ada perbuatan korupsi di lembaga tersebut demi mengamankan uang negara atau uang rakyat, apalagi proyek BTS atau 4G untuk alat komunikasi di daerah perbatasan dan daerah yang jauh dari kota, agar dapat terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia dan yang dapat menikmatinya hanya masyarakat kecil. Dalam pembangunan proyek BTS 4G, anggarannya sebesar 28 triliun dan baru cair sebesar 10 triliun dan terbukti melakukan korupsi sebesar 8 triliun, lalu di Johnny Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Johnny Plate selaku Menteri Kominfo dibantu sejumlah staf yang jumlahnya ratusan orang. Dari sekian banyak stafnya, ada 25 orang terlibat dalam perbuatan korupsi sebesar 8 triliun tersebut sesuai dengan jabatannya atau bidangnya. Semua perbuatan staf tersebut diduga sepengetahuan Johnny Plate sebagai pemasukannya, membantu Johnny Plate dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya Johnny Plate dengan stafnya yang terlibat menikmati uang korupsi tersebut saling mengerti dan saling menutupi masalahnya agar tidak diketahui orang lain. Diduga terbongkarnya kasus tersebut, ada yang membocorkannya di antara mereka karena sakit hati yang tidak sesuai hasilnya diperoleh dan berbagai alasannya. Pada umumnya membocorkan masalah datangnya dari antara mereka yang tahu letak masalahnya dengan cara korupsi yang dilakukan dengan menggunakan cara fiktif, yaitu proyek tidak dibangun dan uangnya tidak dibangun dan dikorupsi. Baru sistem mangkrak, di mana proyek belum selesai dibangun sudah dibayar seluruhnya dan kemudian hasilnya itu dikorupsi. Dan sistem markup, membeli bahan bangunan dinaikkan harganya, selisihnya dikorupsi.
kalau masyarakat umum kecil mengetahuinya karena tidak tahu permasalahannya, ditambah caranya tidak tahu. Harapan saya orang dalam dari Kementerian Kominfo melaporkan ke pihak yang berwajib setiap ada perbuatan korupsi di lembaga tersebut demi mengamankan uang negara atau uang rakyat, apalagi proyek BTS atau 4G untuk alat komunikasi di daerah perbatasan, di daerah yang jauh dari kota, agar dapat terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia dan dapat dinikmati masyarakat kecil. Sekian dan terima kasih.